Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang uang, pengertian dan sejarah perkembangan uang. Yang pertama adalah pengertian uang. Uang adalah suatu alat tukar yang biasa digunakan untuk mengukur nilai suatu barang ataupun alat pembayaran. Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa atau dalam perdagangan, dan pada waktu bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Berikutnya jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang berdasarkan bahan yang digunakan untuk membuat uang. Yang pertama, uang logam. Uang logam yaitu uang yang dibuat dari logam, emas, perak, tembaga, dan nikel dengan bentuk kadar berat dan ciri-ciri tertentu untuk menghindari pemalsuan. Ciri-ciri tersebut umumnya diumumkan oleh pemerintah agar diketahui masyarakat. Yang kedua, uang kertas. Uang kertas adalah mata uang yang dibuat dari kertas dan uang tersebut dapat dilipat oleh pemegangnya. Yang berikutnya, jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Yang pertama, uang kartal. Uang kartal yaitu uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kartal ini terdiri atas uang logam dan uang kertas. Yang kedua, uang giral atau simpanan yang ada di bank, yaitu dana yang disimpan pada rekening koran di bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek, biliet giro, atau perintah membayar. Uang giral dikeluarkan oleh bank umum dan merupakan uang yang tidak berwujud karena hanya berupa saldo. Yang ketiga, berdasarkan nilainya. Uang bernilai penuh yaitu uang yang nilai bahannya sama dengan nilai nominalnya. Pada umumnya, uang yang bernilai penuh terbuat dari logam dan sejenisnya. Kemudian uang tidak bernilai penuh yaitu uang yang nilai bahannya lebih rendah dari nilai nominalnya. Pada umumnya, uang yang tidak bernilai penuh terbuat dari kertas. Yang ketiga, berdasarkan nilainya. Uang bernilai penuh yaitu uang yang nilai bahannya sama dengan nilai nominalnya. Pada umumnya, uang yang bernilai penuh terbuat dari logam dan sejenisnya. Kemudian uang tidak bernilai penuh yaitu uang yang nilai bahannya lebih rendah dari nilai nominalnya. Pada umumnya, uang yang tidak bernilai penuh terbuat dari kertas. Yang selanjutnya, fungsi uang. Fungsi uang yaitu yang pertama, untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar. Kemudian untuk menjadi satuan nilai. Ketiga, alat untuk membayar yang sah. Dan keempat, sebagai alat penyimpan nilai. Faktor yang mempengaruhi perkembangan uang yang beredar. Yang pertama, pengaruh harga barang pada uang yang beredar. Kedua, pengaruh permintaan barang pada uang yang beredar. Tiga, pengaruh tingkat suku bunga pada uang yang beredar. Keempat, pengaruh struktur perekonomian negara pada uang yang beredar. Yang kelima, pengaruh lingkungan atau kawasan pada uang yang beredar. Yang keenam, pengaruh pendapatan pada uang yang beredar. Selanjutnya, peranan uang dalam perekonomian. Pengaruh uang terhadap perekonomian sangatlah berpengaruh. Maju tidaknya suatu perekonomian seseorang ditentukan dengan seberapa banyak uang yang mereka miliki. Semakin banyak uang yang mereka miliki, maka perekonomian mereka akan tercukupi. Namun, tidak bagi mereka yang memiliki banyak uang. Hidup mereka tidak akan terjamin. Kesehatan, pangan, dan papan akan serba kesulitan. Ketiga, peran utama uang, yaitu uang sebagai alat tukar, yaitu dengan adanya uang, seseorang bisa menukarkan dengan apa yang mereka kehendaki. Yang kedua, uang sebagai satuan hitung atau satuan nilai, yaitu uang yang seseorang bisa menghitung kegunaan, kualitas, dan manfaat suatu barang dan jasa. Yang ketiga, uang sebagai alat penyimpan, yaitu dengan adanya uang kita bisa menabung atau kita bisa menyimpan uang itu sebagai penimbun kekayaan. Ada 5 persyaratan atau kriteria yang dapat dipakai untuk menjadikan benda sebagai alat tukar atau uang. Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut.
Yang pertama, portability atau mudah dibawa dan mudah untuk ditransfer. Yang kedua, durability atau secara fisik tahan lama. Karena itu, barang yang tidak tahan lama tidak layak dijadikan uang. Yang ketiga, divisibility atau mudah dan dapat dibagi-bagi menjadi besar, sedang, dan kecil, sehingga mudah untuk dibelanjakan. Apapun bentuk dan rupa uang, secara alamiah dan secara inheren, uang mempunyai pengertian real, bahwa uang merupakan klaim seseorang yang dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa dalam ekonomi. Dari kesulitan-kesulitan yang akan timbul sebagai akibat dari ketiadaan uang seperti yang baru diterangkan di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa uang diciptakan dalam perekonomian dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar dan perdagangan. Maka, uang selalu didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Yang dimaksud dengan kata disetujui dalam definisi ini adalah terdapat kata sepakat di antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar-menukar. Agar masyarakat menyetujui penggunaan suatu benda sebagai uang, haruslah benda tersebut memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang kedua, mudah dibawa-bawa. Yang ketiga, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Yang keempat, tahan lama. Yang kelima, jumlahnya terbatas atau tidak berlebih-lebihan. Yang keenam, bendanya mempunyai mutu yang sama. Emas dan perak merupakan dua benda yang dapat memenuhi syarat-syarat pada masa lalu. Oleh sebab itu, benda tersebut telah menjadi alat perantara dalam kegiatan perdagangan di berbagai negara di dunia sejak berabad-abad yang lalu. Kemajuan ekonomi di dunia bertambah pesat sejak berlakunya revolusi industri dan negara-negara yang menyebabkan perdagangan berkembang dengan sangat pesat sekali. Transaksi-transaksi yang dijalankan setelah menjadi berkali lipat nilainya. Uang, emas, dan perak tidak dapat ditambah secara seperti perkembangan perdagangan yang telah berlaku dan tersebut. Sebagai akibatnya, bertambah lama bertambah banyak negara menggantikan uang emas dan perak dengan uang kertas sebagai alat untuk tukar-menukar. Menurut ekonomi Islam serta persamaan dan perbedaannya dengan ekonomi konvensional, uang adalah faktor paling strategis dalam berfungsinya sistem finansial maupun status nilai peran dan fungsi uang dalam keuangan Islam berbeda dari keuangan konvensional. Dalam sistem konvensional, uang dianggap sebagai komoditas yang dapat dijual atau dibeli dan disewakan atas suatu keuntungan atau uang sewa yang harus dibayarkan oleh suatu pihak tanpa memandang penggunaan atau peran yang dipinjamkan di tangan peminjam. Yang selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi uang beredar. Yang pertama, pengaruh harga barang pada uang yang beredar. Harga suatu barang sangat berpengaruh terhadap jumlah uang yang beredar. Jika harga suatu barang meningkat, maka jumlah uang yang beredar akan menurun. Juga sebaliknya, jika harga suatu barang rendah, maka jumlah uang yang beredar akan meningkat. Yang kedua, pengaruh permintaan barang pada uang yang beredar. Permintaan barang merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Permintaan barang yang tinggi membutuhkan uang sebagai alat untuk menukarnya, sehingga jika permintaan terhadap barang tinggi, maka jumlah uang yang beredar juga tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika permintaan terhadap suatu barang rendah, maka jumlah uang yang beredar akan rendah juga. Yang ketiga, pengaruh tingkat suku bunga pada uang yang beredar. Suku bunga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Jika suku bunga turun atau relatif lebih rendah, maka masyarakat akan cenderung mengajukan peminjaman untuk kredit kepada lembaga keuangan. Hal ini akan mengakibatkan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat akan cenderung bertambah. Namun demikian, jika suku bunga tinggi,
maka masyarakat akan cenderung berlomba-lomba untuk menabung pendapatannya di bank, sehingga uang yang beredar akan berkurang sebagai akibat dari tingginya keinginan atau animo masyarakat untuk menabung dan menyimpan uangnya di bank. Pengaruh struktur perekonomian di negara pada uang yang beredar. Nah, pada masyarakat industri, nilai dan transaksi dan perputaran uang menjadi relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan masyarakat agraris. Hal ini disebabkan karena proses produksi dibutuhkan uang yang lebih besar dengan waktu yang lebih singkat. Hal ini berbeda terjadi dalam masyarakat agraris. Pada masyarakat agraris, waktu yang dibutuhkan untuk suatu produksi atau panen relatif lebih lama, dan jumlah uang yang digunakan juga relatif lebih kecil. Sebagai akibat, uang yang beredar di masyarakat cenderung lebih kecil. Yang kelima, pengaruh lingkungan atau kawasan yang uang yang beredar. Lingkungan juga merupakan salah satu faktor lain yang juga ikut berkontribusi terhadap jumlah uang yang beredar. Di lingkungan kota-kota besar, kawasan industri, jumlah uang yang dibutuhkan untuk kegiatan ekonomi relatif lebih lama. Hal ini dapat disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang tinggal di kota atau kawasan industri cenderung lebih konsumtif, atau dapat dikatakan di lingkungan perkotaan dan industri lebih cenderung suka membeli. Hal ini berbeda dengan masyarakat pedesaan. Pada umumnya, kebutuhan dapat dicukupi secara mandiri. Masyarakat pedesaan jika membutuhkan sayuran tidak perlu membeli, tetapi cukup dengan memetik di ladang atau sawah, sehingga tingkat peredaran uang di pedesaan relatif lebih lambat daripada perkotaan. Yang keenam, pengaruh pendapatan pada uang yang beredar. Pendapatan merupakan jumlah uang yang diterima oleh masyarakat dalam waktu tertentu. Dengan demikian, jika pendapatan masyarakat naik, maka uang yang dapat ditransaksikan atau dibelanjakan juga akan meningkat. Peningkatan jumlah transaksi pada akhirnya akan meningkatkan jumlah peredaran uang dalam masyarakat. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika pendapatan rendah, maka jumlah uang yang beredar juga rendah. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi para pendengar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.